Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang luar biasa. Ini tentang paradoks kelimpahan dan sebaliknya kekuatan dari keterbatasan. Sebuah cerita yang kita lihat dari sejarah dua negara yang nasibnya, wah, bener-bener jungkir balik. Oke, siap? Yuk, kita mulai. Bayangin kita mundur ke masa lalu, ke tahun 1900. Di sini, kita bakal ajukan satu pertanyaan yang penting banget. Dari dua negara ini, coba tebak, siapa yang bakal jadi penguasa masa depan? Nah, ini dia dua karakter utama kita. Di sudut pertama, kita punya Argentina. Anggap aja dia ini si anak sultan. Punya segalanya, potensinya kayaknya nggak ada batas. Terus, di sudut kedua ada Jepang. Kebalikannya, dia ini si anak jalanan yang kelihatannya dikutuk tanpa punya apa-apa. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Dunia yang terbalik. Kita set waktunya di tahun 1900-an ya. Ini adalah era di mana peta kekuatan global itu, wah, beda banget dari yang kita tahu sekarang. Ini mungkin bakal bikin kaget ya, tapi percaya nggak percaya, di tahun 1900, Argentina itu salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Di dunia loh, mereka itu bahkan lebih makmur dari banyak negara Eropa. Ibu kotanya, Buenos Aires, sampai dijuluki Parisnya Amerika Selatan. Keren banget kan? Saking kayanya, kemakmuran Argentina ini sampai jadi fenomena budaya. Bayangin, di Paris aja ada ungkapan umum, sekaya orang Argentina. Ini dipakai buat ngegambarin orang yang tajir melintir. Katanya si turis dari sana itu borosnya minta ampun, seolah-olah duit mereka itu nggak ada serinya. Dan hebatnya lagi, kekayaan ini datangnya gampang banget. Sumbernya dari mana? Dari tanah super subur mereka yang namanya Pampas. Beneran deh, di sana itu lempar benih apa aja pasti tumbuh. Lepasin sapi kurus pulang-pulang jadi gemuk. Jadi kerjaan mereka itu cuma manen kekayaan alam, terus ekspor ke Eropa. Usahanya minimal, hasilnya maksimal. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Kontras banget. Coba bandingin keberuntungan Argentina tadi sama kondisi Jepang. Aduh, situasinya genting banget. Negara kepulauan ini isinya gunung berapi, langganan gempa bumi, medannya sempit, dan yang paling parah, hampir nggak punya sumber daya alam sama sekali. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya, perangkap emas versus rasa takut. Nah, periode antara tahun 1900 sampai 1945 ini krusial banget. Kenapa? Karena disinilah dua pola pikir yang beda total mulai tumbuh. Dan inilah yang nantinya bakal nentuin nasib mereka berdua. Di sini nih, kelihatan banget beda fundamentalnya. Argentina itu kayak dininabobokan sama kenyamanan. Pikiran mereka, ngapain bangun pabrik? Kita kan udah kaya cuma dari jual gandum sama daging. Sementara itu, Jepang hidup dalam paranoia kelangkaan. Mereka mikir, kita nggak punya apa-apa selain orang-orang kita harus belajar atau kita bakal dijajah. Jadi, di Argentina, kenyamanan itu bikin mereka jadi cepet puas. Para elitnya mikir, gak perlulah repot-repot bangun pabrik atau inovasi. Kenapa? Ya karena mereka udah tajir dari hasil bumi. Pendidikan mereka emang bagus, tapi fokusnya cuma buat mencetak pengacara sama seniman, bukan insinyur yang bisa membangun industri. Jepang, wah strateginya beda 180 derajat. Mereka punya filosofi namanya Wakon Yosai, yang artinya semangat Jepang, teknologi barat. Intinya, mereka sadar kalau satu-satunya harta karun mereka itu ya manusianya. Jadi mereka kirim anak-anak muda terbaiknya ke luar negeri. Misinya cuma satu, curi ilmunya, bawa pulang teknologinya, terus bikin versi yang lebih canggih lagi. Masuk ke bagian ketiga, titik balik pasca perang. Nah, momen setelah Perang Dunia Kedua ini jadi pemicu yang dramatis banget. Ironisnya, krisis global inilah yang malah mempercepat nasib mereka jadi terbalik. Coba lihat betapa kontrasnya kondisi mereka di tahun 1945. Di satu sisi, ada Argentina yang sama sekali nggak tersentuh perang. Malah, mereka makin kaya karena jualan makanan ke negara-negara yang lagi perang. Di sisi lain, ada Jepang yang hancur lebur, rata dengan tanah, benar-benar kembali ke titik nol. Dari sini, paradoks yang luar biasa itu dimulai. Karena ngerasa bisa mandiri, Argentina di bawah pimpinan Juan Perón ngambil jalan yang beda. Mereka menutup pintu, mereka stop impor, mikirnya kekayaan alam mereka aja udah cukup. Hasilnya? Gampang ditebak. Industri lokal jadi manja, nggak ada saingan, kualitas produk anjlok, dan akhirnya inovasi mati suri.
Terus gimana dengan Jepang? Nah, buat mereka, kehancuran total itu malah jadi bensin. Mereka kelaparan, nggak punya sumber daya apa-apa. Mereka sadar satu-satunya cara buat bertahan hidup adalah dengan bikin barang super berkualitas yang laku di pasar dunia. Nggak ada pilihan lain sama sekali. Ekspor atau mati. Ini bukan cuma slogan keren-kerenan loh. Ini adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Dari tekanan hidup mati inilah lahir raksasa-raksasa dunia kayak Sony, Toyota, Honda. Mereka harus bikin produk terbaik di dunia. Kenapa? Karena kalau gagal, rakyat mereka bisa kelaparan. Tekanan inilah yang melahirkan obsesi mereka pada kesempurnaan. Dan sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Mari kita lihat hasil akhir dari pertarungan antara kenyamanan versus kesulitan ini. Dan inilah hasilnya hari ini. Pembalikan nasib yang kita bicarakan tadi sekarang sudah sempurna. Argentina, si anak sultan, malah terus-terusan kejebak dalam krisis ekonomi. Sementara Jepang, si anak jalanan, justru jadi salah satu raksasa teknologi dan inovasi global. Luar biasa kan? Jadi apa inti pelajarannya? Simpel sebetulnya. Argentina gagal karena mereka merasa cukup. Rasa nyaman itu membunuh naluri bertahan hidup mereka. Sebaliknya, Jepang berhasil karena mereka selalu merasa kurang. Kelangkaan memaksa mereka jadi kreatif, disiplin, dan pintar. Argentina itu nggak pernah sempat melatih otot inovasi mereka karena, yaitu, mereka terlalu lama disuapi kenyamanan. Dan kisah ini membawa kita pada sebuah kebijaksanaan kuno yang terbukti benar banget kan? Masa sulit menciptakan manusia yang kuat, masa nyaman menciptakan manusia yang lemah. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini buat diri kita masing-masing. Gimana kalau keterbatasan terbesar yang kamu punya sekarang, itu sebetulnya bukan kutukan? Gimana kalau itu justru tiket emas kamu, sebuah pemicu yang diam-diam lagi ngebentuk kamu buat jadi luar biasa?